Kita sekarang mengenal pendebat yang luar biasa bernama siapa namanya? Zakir Naik. Ternyata Zakir Naik belajar kepada Ahmad Deedat. Ternyata Ahmad Deedat pun mengambil dari buku bernama Izharul Haq. Ahmad Deedat bapaknya orang India, merantau ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan menjual garam untuk mencari sesuap nasi. Setiap hari datang orang menawarkan agama kepada bapaknya supaya murtad meninggalkan Islam. Akhirnya Ahmad Deedat pergi ke belakang, dia buka-buka lemari buku bapaknya, dapatnya satu kitab berjudul Izharul Haq yang ditulis oleh ulama besar dari India bernama Rahmatullah Al-Hindi, pemenang debat internasional yang pernah mendapat penghargaan, menetap di kota Makkah Al-Mukarramah, dibuatkan rumah oleh Sultan Turki di Turki. Apa yang terjadi? Buku itu dia baca. Semua berawal dari membaca. Betapa beruntungnya Bapak Ahmad Deedat ketika anaknya pergi ke belakang, dibuka lemari buku, dapat buku Izharul Haq. Orang sekarang anaknya buka lemari, yang dilihatnya apa? Kopinghu, novel. Syukur kalau novelnya Tenggelamnya Kapal Penderwig. Masih syukur kalau novelnya Di Bawah Lindungan Ka'bah. Masih syukur kalau novelnya ayat-ayat cinta. Kalau ayat-ayat setan, Salman Rushdie, naudzubillah. Oleh sebab itu maka an-numu wa ziyadah ini harus tetap dijaga. Poin yang kedua, an-numu, teruskan pertumbuhan membaca. Teruskan berapa halaman yang dibaca. Ustaz Somad bacaannya banyak. Enggak, saya baca hanya paling sanggup 2-3 halaman. Enggak ada Ustaz bawa buku. Emang Ustaz buku dari mana? Sekarang kan buku bisa PDF, tinggal download saja. Suatu hari ada seminar di hotel yang bicara profesor. Setengah jam saya dengar, saya nggak paham. Saya tanya teman sebelah, teman saya nanya saya, mat, ya, ente paham nggak dia ngomong apa? Enggak. Kok ente ngangguk? Menyenangkan hati dia aja. Lalu apa yang kau lakukan? Saya cari buku-buku, download PDF, buat satu perpustakaan, PDF library. Lalu kemudian buat lagi kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, kitab mustalah hadis, kitab rijalul hadis, kitab mukhtaliful hadis, kitab muskilul hadis. Maka insya Allah kitab mutunul hadis, kitab syuruhul hadis, Sahih Bukhari, cari syarahnya Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cari pula syarah kedua yang ditulis oleh Imam Al-Qastullani. Cari syarah yang ketiga ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini. Sahih Muslim, cari syarahnya ditulis oleh Imam An-Nawawi. Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Sunan At-Tirmidzi, cari yang ditulis oleh Imam Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan At-Tirmidzi. Sunan Abi Daud, tidak paham isinya, cari syarahnya yang ditulis oleh Imam Al-Kalabazi, Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Ada lagi kitab apa? Ibn Majah, cari syarah As-Sindi. Maka kita tidak bicara ngawur ngelantur, hanya modal bahasa saja. An-numu wa ziyadah. Yang terakhir, yang ketiga, 10-40. Insya Allah kita masih disiplin. 20 menit. Yang terakhir, at-tahdzib wa ta'dib. Hadzaba yuhazzibu tahdzib, addaba yuaddibu ta'dib. Ini nampaknya masuk ujian lisan semester nanti. Memperhalus. Kita ini disebut dengan bashar. Manusia disebut dengan bashar. Bashar diambil dari kata bishrah. Bishrah artinya kulit. Kenapa kita disebut makhluk yang berkulit? Karena ada teman kita nggak punya kulit. Siapa itu? Jin Ifrit. Jin nggak punya kulit. Jin diambil dari kata jim nun nun, artinya jin. Makanya makhluk yang ada di dalam perut disebut dengan janin.
karena dia tidak terlihat, tertutup. Orang yang gila disebut dari jim nun nun, majnun. Kalau janin tertutup oleh kulit perut, kalau majnun otaknya tertutup, tak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Majnun. Surga disebut jim nun nun, jannatin tajri min tahtihal anhar. Kenapa surga itu disebut tertutup? Karena cahaya matahari tidak sampai ke bawah, terhalang oleh daun-daun dan ranting-ranting seperti taman-taman yang ada di Gontor Putri. Tengoklah, ranting-ranting menutup sampai tidak turun ke bawah. Jannat, jin, janin, majnun, dari akar yang sama. Begitulah hebatnya bahasa Arab. Makanya kamus bahasa Arab, Lisanul Arab Ibnu Manzur 1 meter panjangnya. Kamus bahasa kita, kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta, sejengkal saja. Bahasa Arab luar biasa. Hadzaba yuhadzibu tahdzib, menghaluskan. Addaba yuaddibu ta'dib, beradab, sopan santun, tata krama, akhlakul karimah. Jangan samakan adab akhlakul karimah dengan etika dan moral. Apa bedanya? Etika, keselamatan, kesepakatan sekelompok orang di tempat tertentu, orang tertentu, untuk komunitas tertentu. Itu disebut dengan etika. Tidak boleh menyebut nama. Kenapa tidak boleh? Menurut menjaga kode etik jurnalistik. Etika di pesawat. Ada orang di pesawat terbang itu baik, ramah, sopan. Kita masuk di pintu, dia sudah nanya, "Bapak nomor berapa?" "Saya kursinya nomor 43K. Tolong masuk sebelah kiri dekat jendela. Nanti jendelanya jangan dibuka, tolong ditutup." Tak lama kemudian dia pun datang. "Mau minum apa?" "Mau minum teh. Teh pahit apa teh manis?" "Teh manis." "Teh daun, teh batang apa teh bunga?" "Teh daun." "Mau di gelas apa di poci?" Cepatlah, haus nih. Ramahnya bukan main. Ikat pinggang kita diperhatikan, sudah dipasang apa belum. Jendela kita mau landing, tolong dibuka ke atas. Sopan senyum. Tapi begitu turun, dia udah gak kenal lagi. Itu etika namanya. Sedangkan tahdzib, takdib, bukan etika dan moral yang dibuat manusia, tapi akhlakul karimah. Ditanyalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabnya? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Dari mulai tatapan matanya, pakaian jilbabnya, sampai langkah kakinya, sampai hayunan tangannya, semuanya adalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka yudnina, adna, rendahkan, turunkan ke bawah. Karena waktu itu mereka menutup kepala tapi lehernya kelihatan. Mereka menutup kaki tapi betisnya kelihatan. Yudnina, turunkan ke bawah. Alaihinna, turunkan ke bawah. Jalabibihinna, jalabib, jilbab, jilbabani, jalabib. Tapi bukan jilbab yang dikatakan orang menutup kepala sekarang. Pakaian yang menutup kepala sekarang adalah khimar. Salah-salah jadi keledai, khimar. Tapi yang dimaksud adalah khimar. Kalau khamar, cairan anggur menutup isi kepala. Kalau khimar, kain yang menutup kulit kepala. Khamar, innamal khamru. Apa hubungan khamar dengan khimar? Kain yang menutup kepala, khimar. Cairan anggur yang diminum menutup isi kepala. Sama-sama khamar, sama-sama khimar. Begitulah Allah memberikan akar kata. Maka dalam hal menghaluskan ini juga tahdzibul akhlak yang ditulis oleh Imam Ibnu Maskawai.
tahdzib, menghaluskan budi pekerti. Orang barat sekarang kalau ada anaknya tidak bisa matematika, fisika, biologi, kimia, dia tidak pusing, panggil guru, cukup 1 bulan selesai, otaknya cerdas. Tapi dia pusing kalau anaknya tidak pandai buang sampah pada tempatnya, tidak pandai ngantri, tidak pandai bertutur kata sopan santun, karena membentuknya perlu puluhan tahun. Tahdzib, inilah makna murabbiyat. Oleh sebab itu, kalaulah anak-anak, adik-adik, anak-anak perempuan santriwati sudah melewati 3 proses ini, maka akan lahirlah murabbiyat, pemimpin-pemimpin anak-anak Indonesia ke depan. Abdul Somad mati meninggalkan dunia ini, tak ragu sedikit pun, karena akan lahir apa yang lahir itu. Tadi sudah saya baca, mana dia kok tiba-tiba hilang. Jadilah ulama yang intelek, bukan intelek yang tahu agama. Dia akan menjadi ulama dulu, setelah jadi ulama baru dia jadi menteri, setelah dia jadi ulama baru dia jadi bupati, setelah jadi ulama baru dia menjadi RT, setelah menjadi ulama, siapa yang mendidik dia menjadi ulama? Ibunya sudah mendidiknya menjadi ulama.